Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibu pimpinan cabang Aisyah Rojen yang kami hormati, pimpinan ranting, ibu-ibu guru dan warga Aisyah Rojen yang insya Allah kita semua dirahmati Allah, Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman, ada Ketua Ranting Muhammadiyah Idul Masar yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Pagi ini kembali Allah memberikan kesempatan kita dipertemukan pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita jalani hari yang kedua, kita mantapkan ikhtiar kita, yaitu persiapan ilmiah. Jadi Ramadan itu kan ada persiapan ruhiyah, ada persiapan ilmiah, ada persiapan maliyah, ada persiapan jasadiyah. Yang masing-masing itu nanti ada petugasnya sendiri di masjid-masjid. Tapi saya diberi materi terkait dengan pembatalan keislaman. Kok keislaman ya? Pembatal keislaman. Gampang gawe. Saya nggak bisa. Maunya tidak pakai tapi kalau sing diwasne kan gak enak. Jadi pembatalan keislaman. Sebetulnya saya tidak tertarik dengan materi ini. Moro-moro kok batal, poso-poso, peningkatan pembatalan. Ya, tapi supaya tahu bahwa kegiatan atau perbuatan seperti ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Tentu kita harus paham dulu Islam itu apa. Ayo, Islam itu apa? Agama Islam itu apa? Kok tahu-tahu dibatalkan? Saya pernah tahun 81 teman saya satu kos namanya Abdul Hamid dari Blitar, ujian skripsi ya, terkait dengan pengaruh pendidikan agama Islam terhadap begitu tidaknya apa Islam itu oleh Profesor Dr. Zuhairi. Profesor Dr. Zuhairi ini anaknya yang mewakafkan tanah untuk panti asuhan Haji Mas Mansur di Sulfat itu supaya nyambung. Dia mengatakan, Anda ini mau sarjana ditantang dengan agama Islam, gak jawab. Apa agama Islam? Agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholihil ibadi dunyahum maghfurun. Agama Islam adalah syariat Allah lewat lisan para nabinya. Mana Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Musa, Isa, Muhammad. Itu semuanya Islam. Ya, isinya perintah kita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Isinya perintah, larangan dan petunjuk. Lisalihil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk keselamatan hamba manusia kita semua ini dunia akhirat. Jadi dengan Islam itu kita akan menjadi selamat dunia akhirat. Semua itu kacau.
Jadi orang yang beragama itu tidak kacau hidupnya. Agama A, tidak agama kacau. Islam selamat. Jadi orang yang beragama Islam itu tidak kacau hidupnya, hatinya tenang, teduh, karena harapannya nanti adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Masih ada harapan. Jadi kita semuanya walaupun rekoso hidup di dunia, tapi yakin harapannya nanti di akhirat itu bahagia. Dan di sana itu kekal. Nabi pernah ketika berbaring di suatu tempat didatangi dua malaikat, yang satu di sebelah kepala beliau, yang satu di sebelah kaki beliau. Malaikat itu mengatakan, beritahu orang ini. Jadi Rasulullah itu mendengar suara itu, beritahu orang ini supaya bisa menasihati umatnya bahwa ada bangunan. Allah itu membangun sebuah bangunan rumah. Di dalam rumah itu ada kamar-kamar, di depan kamar itu ada meja hidangan yang diisi dengan hidangan yang enak-enak. Lalu disuruh mengundang khalayak untuk datang ke rumah itu. Kemudian dijelaskan yang dimaksud rumah adalah Islam. Baru melunasi. Kalau tidak istiqomah artinya tidak sehat, tidak boleh melunasi, tidak istiqomah. Ya. Istiqomah karena situasi aman di sana itu. Situasi aman. Alhamdulillah perang antara Palestina dan Israel nggak sampai merembet ke Saudi kan. Di perbatasan Mesir, Lebanon, Yordania gitu. Iran yang rada ado melok-melok, Yaman yang rada ado melok-melok karena punya rudal balistik yang jangkauannya ribuan kilometer gitu. Saudi alhamdulillah enggak. Kalau itu terjadi enggak wajib provokasi itu karena situasi enggak aman. Nah, kalau situasi seperti itu tidak membatalkan keislaman gitu loh. Ini perintah. Larangan. Hati-hati, larangan itu banyak juga gitu. Ya. Larangan durhaka kepada ayah dan ibu. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin. Berkata saja tidak boleh, itu Quran. Harus ditaati. Apakah kalau itu melanggar dia itu sudah batal keislamannya? Nanti kita perhatikan. Tapi itu sudah mendekati, ya sudah goyah, sudah kokoh keislamannya itu. Ini kan perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Wabil walidaini ihsana. Ada hadis yang menegaskan bahwa tidak ada dosa yang didahulukan azabnya kecuali durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua. Kalau dosa-dosa lain azabnya nanti di akhirat, terkait dengan orang tua di dunia harus digencengi nanti. Ya. Maka kalau ada kelahiran sulit itu sampai 3 dino, zaman belum ada operasi, nah saya nggak sampai langsung dipedang mentulan. Tapi kesulitan ini itu ditanya, kamu kira-kira ada masalah enggak dengan ayah ibumu, mertuamu? Jawab, enggak. Mertua kula niku mboten nyoba kali kula. Apa sebabnya dan lain sebagainya. Selesaikan lahir. Jadi itu bisa dilihat dari situ. Perempuan menikah tidak disetujui orang tua. Jangan mengatakan langsung nikah duduk ibu, aku, jangan mengatakan begitu. Orang tua itu punya feeling. Ya walaupun gak pinter tapi
mempunyai rasa terhadap sikap keagamaan itu punya rasa. Orang tua itu seperti itu. Maka kalau ada konsultasi, saya bukan BP4 tapi banyak orang konsultasi ke rumah tentang jangan ditabrak kehendak orang tua. Kalau sampai senang teman tahajud itu mempeng mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lunak hati orang tua itu, lama-lama nanti akan mampu. Ada pimpinan ranting yang laki-laki sekretaris cabang Loar itu dulu juga kami ya. Orang tuanya tidak setuju ini, ayo jangan sampai langgar nanti tidak mendapatkan ridho. Karena ridho Allah fi ridho walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan ibu bapak. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan ibu bapak. Sampai duit-nyelek umum poso, saturungi poso mestinya jalur 10 orang tuan. Pak Taufik apa melakukan? Iya. Tapi karena orang tua saya yakin piatu ya yang mendoakan. Tapi ke saudara saya datangi tukang sarung, ngambil kurma, hati kosong. Dia dapat ridhonya. Tapi ini kan tokoh penyebar agama dan Muhammadiyah yang luar biasa di malam raya ini kan. Boleh. Dan kemarin diundang di Masjid Fadilah, ibu-ibu begini pengajian sore itu, ibu-ibu sama Masjid Fadilah. Karena menjelang Ramadan itu kan banyak orang ke makam. Fadilah itu utaranya makam sama, batal keislamannya. Ide yang membatalkan. Lanjut. Oke. Maksud pembatal keislaman. Jadi yang dimaksud pembatal keislaman, mubtilul al-Islam adalah tindakan atau keadaan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Perbuatan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Nah itu. Yang dimaksud itu perilaku sebetulnya yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Apa saja perilaku itu? Lanjut. Nah, contohnya syirik. Mengakui adanya Tuhan lain selain Allah. Ya. Tuhan kita adalah Allah. Orang Islam harus yakin seyakin-yakinnya. Islam adalah satu-satu agama yang paling benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Quran seperti itu. Nah sekarang ini berkembang pemikiran-pemikiran. Tapi agama benar. Kadang-kadang profesor, kadang-kadang dosen IAIN yang mengatakan begitu. Win ya sekarang. Nah ini yang bahaya. Mengakui adanya Tuhan lain. Maka saya ini Ibu, Ketua FKOB. FKOB itu Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang. Untuk meluruskan itu. Jadi keadaan hubungan antara umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Tadi terkait dengan akidah ibadah lakum dinukum waliyadin. Karena kita hidup di Indonesia yang majemuk, Muhammadiyah sendiri dalam pedoman hidup Islami bagaimana hidup berbangsa dan bernegara harus difahami. Sing dirukun, yang rukun itu manusianya, agamanya lakum dinukum waliyadin. Mari kita saling memberikan pengaruh positif supaya mengikat. Kita harus bersikap yang baik, dermawan, soleh, akhlaknya luhur. Kan Nabi itu
maka orang-orang yang tidak beriman itu akan mengikuti. Tapi kalau kita ini bersikap yang kata Nabi, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu alladzina la ya'manu jarahu, bahwa itu keberadaan kita ini menjadikan tetangganya tidak nyaman, tidak aman. Itu bukan orang beriman. Wallahi la yu'minu. Jadi itu apa yang syirik, mengakui adanya Tuhan lain. Ya bagi mereka ya Tuhan mereka. Tapi saya yakin inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar adalah Islam. Kita harus yakin, dimantapkan akidahnya itu, walaupun bergaul dengan orang lain. Gitu. Mungkin ada yang pernah tanya pada saya, apa sih manfaatnya FKUB, jadi ketua FKUB? Loh, itu terkait dengan perizinan rumah ibadah, Pak, Bu. Jadi agama lain itu kalau tidak jadi pengurus tempat ibadah, ngedekno dhewe. Karena syariatnya itu sekian persen untuk pendetanya. Kalau Islam ustadznya itu. Maka kalau mendirikan semakin banyak. Lah, kemudian FKUB diberikan kewenangan lewat PDM Peraturan Bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa ada persyaratan didukung oleh 60 kakak. FKUB tanda tangan. Dinas perizinan itu kalau pendirian rumah ibadah tidak ada tanda tangannya, kata FKUB tidak bisa mengeluarkan izin. Itu penting. Yang kedua, kita meluruskan orang-orang yang sering berkeinginan untuk adanya sinkretisme, campur aduk antar agama. Misalnya, kalau hari Natal misalnya, ini sinkretisme, ini yang nggak boleh. Islam melok dari panitia, melok dari pengaman dalam ini sudah sinkretisme. Gitu. Mereka keinginannya begitu, nek riyo tak ewangi, nek Natal aku ewang bareng-bareng panitia. Bangun masjid tak ewangi, aku bangun gereja ya kerja bakti. Was'a'i wa ta'ati wa in ta'amara alaikum abdul khabasyir. Dengarkan dan taati pemimpinmu walaupun yang berkuasa itu hamba dari Ethiopia. Habasyir dari Habasya yang kulit hitam. Itu pesan nasihat Nabi. Asal mereka itu tetap dalam keadaan takwa kepada Allah. Kalau tidak bertakwa, tidak taat, misalnya kapan hari masih wali kota Pak Sutiaji, saya pengajian di Saujajar. Malam minggu itu saya pengajian di Saujajar. Ditelepon sama beliau, lah ma'akomu tidak, janganlah ma'akomu selama mereka itu fikusnya masih melaksanakan sholat. Jadi kalau pemimpin itu masih melaksanakan sholat, tapi kemudian ada kemaksiatan yang dilakukan, belum gugur imannya, Islamnya itu belum gugur, kita beri nasihat.